Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini saya dapat menyampaikan daras malfujat yang bertajuk Hazrat Imam Mahdi Masih Mau'ud alaihissalam dan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kebenaran dan kesucian yang diperlihatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak ada bandingannya di mana-mana sahaja. Mereka tidak teraga-aga untuk menyerahkan nyawa. Tugas yang diberikan kepada Hazrat Isa alaihissalam bukanlah satu tugas yang sangat berat, dan tidak juga kepada orang yang mengingkari ilham Allah Subhanahu wa taala. Memberi kepahaman kepada beberapa orang saudara bukannya tanggung jawab besar. Orang Yahudi telah membaca Taurat sebelumnya dan mereka juga beriman kepadanya, yaitu kepada kitab Taurat. Mereka juga mengakui Tuhan sebagai wahdahu la syarikalah. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya, la syarikalah, tidak ada bandingannya, tidak ada semisalnya, tidak ada itu yang keduanya, melainkan dia satu-satunya, tidak ada bandingan Allah Subhanahu wa taala. Ada ketikanya mereka berpikir, apa tujuan Hazrat Masih datang? Di kalangan orang Yahudi ada yang merasa malu sehingga sekarang mengenai Taurat. Mereka hanya boleh mengatakan bahwa kelemahan akhlak ada dalam orang Yahudi, tetapi ajaran itu memang ada dalam Taurat. Walaupun ada kemudahan bahwa kaum pada waktu itu menerima kitab berkenaan, Hazrat Masih alaihissalam belajar dari seorang guru. Bertentangan dengan itu, Sayyid wa Maulana pembimbing kita yang sempurna adalah seorang ummi. Tidak ada guru tempat baginda belajar, dan hal ini juga diakui sendiri oleh para penentang. Jadi untuk Hazrat Isa alaihissalam ada dua kemudahan. Satu daripadanya ialah mereka itu adalah saudaranya, dan perkara yang berat yang harus diterima daripadanya mereka telah mengakui sebelumnya. Namun memang kurang dari sudut akhlak, tetapi walaupun banyak kemudahan, Hawari tetap sahaja tidak lurus dan ada yang tamak. Nabi Isa alaihissalam selalu menyimpan duit, tetapi Hawari pula yang mencurinya. Nabi Isa alaihissalam berkata, saya tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Kita menjadi heran, apa maksud kata-kata demikian? Sedangkan ada rumah, ada tempat, ada kemudahan keuangan sehingga tidak diketahui walaupun dicuri. Namun walaupun perkara ini diperlihatkan, walaupun perkara ini dipertikaikan, ia disebutkan adalah bertujuan bahwa dengan adanya sarana kemudahan itu tidak ada yang dapat diperbaiki. Petrus sendiri diberikan kunci surga, tetapi tidak dapat berhenti dari melaknat gurunya. Sekarang bertentangan dengan itu. Jika dilihat dari sudut keadilan, para sahabat, para pemimpin kita yang sempurna
sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan berbagai kesetiaan untuk Allah dan Rasulnya. Pernah dibuang negeri, menanggung kezaliman, menahan berbagai musibah dan juga kehilangan nyawa, tetapi tetap di dalam kebenaran dan kesetiaan sehingga mati. Jadi apa perkara yang telah menjadikan mereka sanggup memberikan pengorbanan, sebenarnya itu adalah semangat kecintaan ilahi yang benar, yang mana percikannya telah tertanam dalam hati mereka. Sebab itu kalau dibandingkan dengan mana-mana nabi sekalipun, ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam, tazkiyah nafs, penyucian diri, menjadikan pengikut-pengikutnya benci kepada dunia dan berani mengalirkan darah demi kebenaran. Gambaran seperti mereka tidak terdapat permisalannya. Kedudukan ini hanya ada pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan dan kasih sayang di antara sesama mereka dapat digambarkan melalui ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Surah Al-Anfal ayat 64. yakni kecintaan dalam diri mereka tidak akan lahir walaupun diberikan segunung emas. Sekarang satu lagi jemaat, yaitu jemaat Masih Maud alaihissalam, yang telah menciptakan warna para sahabat dalam diri mereka. Jemaat para sahabat radhiyallahu anhum sangat suci dan telah diakui di dalam Al-Quran. Adakah kalian sama seperti itu? Apabila Tuhan mengatakan bahwa bersama-sama dengan Hadrat Masih alaihissalam menyamai para sahabat radhiyallahu anhu. Para sahabat itu adalah mereka yang telah memberikan harta mereka, negara mereka pada jalan yang hak dan meninggalkan segala-galanya. Berkenaan dengan Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mungkin sudah ramai yang mendengar. Pernah sekali apabila ada perintah untuk memberikan harta kepada jalan Tuhan, maka dia, yaitu Abu Bakar Siddiq, membawa segala apa yang ada di rumahnya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang kamu tinggalkan di rumah? Maka dia, yaitu Abu Bakar Siddiq, berkata, saya meninggalkan Allah dan Rasul di rumah. Seorang rais Makkah, seorang suci dan yang memakai pakaian orang miskin, anggaplah mereka itu telah syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tertulis berkenaan dengan mereka bahwa surga itu di bawah pedang-pedang, tetapi untuk kita tidaklah begitu keras, sebab zaman kita, yaitu zaman Masih Maud alaihissalam, ditetapkan sebagai yadhaul harb, yakni peperangan tidak akan terjadi pada zaman Mahdi. Hakikat jihad, Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu bertujuan untuk memperbaiki, dan apabila perbuatan itu sudah mulai dikritik, maka perbuatan itu akan ditinggalkan. Pada awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat sebarang senjata, tetapi mereka menghadapi kesusahan demi kesusahan 13 tahun itu. Cukup menjadikan seorang anak kecil mencapai umur baligh
Dan jika dikeluarkan 10 dari zaman Hadrat Masih alaihissalam, namun tetap sahaja mencukupi. Justru itu, dalam tempo yang lama ini tidak ada suatu bentuk kesusahan yang tidak pernah dilalui. Pada saat akhir pun keluar dari negara, tetapi dikejar, meminta perlindungan di tempat lain. Musuh tetap tidak melepaskan mereka. Apabila terjadi keadaan yang sangat sulit ini, maka untuk menyelamatkan orang-orang yang dizalimi dan kezaliman musuh, tentulah perintah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadirun lilladzina ukhrijuu min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Surah Al-Hajj ayat 41. Mereka diperangi, dihalau dari rumah hanya disebabkan mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Pada waktu inilah perlu mengangkat senjata. Jika tidak begitu keadaannya, senjata tidak akan diangkat. Pada zaman kita ini, pen yang diangkat, dicercah dan disakiti dengan pen. Sebab itu kita berperang dengan mereka menggunakan pen. Malfujat jilid 1 bahasa Urdu halaman 36 38. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.